Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustamirul Fidin, NIM 2210417835 kelas F. Di sini saya akan membacakan soal beserta jawaban soal UTS yang dikirim oleh dosen Ibu Putih Febriasari SEMSC. Baik, saya akan membacakan soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama, jelaskan definisi manajemen operasi. Untuk definisi manajemen operasi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang, jasa, atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta berusaha untuk menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasi. Kemudian yang soal nomor 2. Dalam sebuah organisasi, terdapat berbagai bidang atau divisi yang berbeda. Divisi tersebut terdiri dari operasi, pemasaran, keuangan, dan divisi pendukung. Jelaskan integrasi antar bidang divisi tersebut dalam organisasi. Untuk di bidang operasi, divisi operasi adalah divisi yang bertanggung jawab atas produksi barang atau jasa perusahaan terdapat mulai dari membeli barang baku, proses pengolahan, dan hasil akhir adalah bagian dari divisi ini. Kemudian divisi pemasaran. Divisi pemasaran yang bertanggung jawab adalah promosi dan pencarian klien untuk perusahaan. Dan untuk divisi keuangan adalah divisi yang menangani pencatatan keluar masuknya uang perusahaan, pelaporan pajak, mengurusi kontrak kerja, pegawai manajemen, dan sebagainya. Kemudian untuk divisi pendukung, ini divisi engineering atau divisi sumber daya manusia. Divisi pendukung integrasinya yaitu satu, mencapai tujuan perusahaan dengan saling membackup satu sama lain dengan spesifikasi kemampuan yang diemban. Jika perusahaan sudah besar dan pegawainya sudah banyak, maka struktur organisasi perusahaan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Yang penting perlu diingat adalah efisiensi atau sejumlah orang dengan tanggung jawab yang rata. Kemudian soal nomor 3, jelaskan perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa. Jawabannya, perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa. Yang pertama, perusahaan manufaktur. 1. Menghasilkan keluaran berupa barang, physical goods. 2. Dapat dirasakan, physical touch, dan disimpan. 3. Cenderung tidak membutuhkan keterlibatan konsumen dalam proses produksinya. Yang terakhir, kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian untuk perusahaan jasa, 1. Menghasilkan keluaran berupa kombinasi antar barang dan jasa. Kemudian tidak berwujud dan tidak dapat disimpan. Kehadiran dan keterlibatan konsumen sangat diperlukan. Terakhir, kualitas pelayanan yang diberikan. Kemudian nomor 4, jelaskan definisi tujuan dan contoh proyek dalam dunia bisnis kehidupan sehari-hari. Proyek yang pertama, definisi proyek: sekelompok aktivitas yang saling berkaitan, mempunyai titik mulai dan selesai yang jelas, menghasilkan hal unik berdasarkan alokasi sumber daya tertentu, modal, tenaga kerja, peralatan. Tujuan: menyelesaikan proyek tepat waktu atau lebih awal. Kemudian tidak melebihi anggaran, sesuai spesifikasi guna memuaskan pelanggan. Contoh proyek dalam kehidupan sehari-hari: planning weddings, remodeling bedroom, writing 10 papers, and organizing surprise parties. Contoh proyek dalam dunia bisnis: conducting company audits, planning merger, perencanaan remaking antara dua perusahaan, creating advertising campaigns, strategi periklanan, developing
service or product. Kemudian establishing strategic alliance. Dan untuk hubungan kualitas waktu dan biaya, untuk mendapatkan kualitas yang baik maka diperlukan biaya dan waktu, biaya yang besar dan waktu yang lama. Kemudian soal berikutnya, nomor 5, jelaskan hubungan antara kualitas, waktu, dan biaya dalam pelaksanaan sebuah proyek. Hubungan kualitas, waktu, dan biaya. Untuk mendapatkan kualitas yang baik maka diperlukan biaya dan waktu, biaya besar dan waktu yang lama. Kemudian nomor 6, jelaskan makna dari kurva project life cycle. Jadi kurva project cycle ini di sini project kurva cycle adalah siklus hidup proyek. Siklus hidup proyek dengan tugas. Pertama, tahap 1 konseptual. Di sini konseptualnya yang pertama, identifikasi kebutuhan, menetapkan kelayakan, mengenali alternatif, mempersiapkan proposal, kembangkan anggaran dan jadwal dasar, identifikasi tim proyek. Kemudian tahap 2 perencanaan, perbaiki anggaran dan jadwal, melakukan studi dan analisis, rencana kerja dan kerja perincian struktur, alokasikan sumber daya dan dapatkan persetujuan. Kemudian tahap ketiga adalah eksekusi, melaksanakan rencana kegiatan, mengelola kontraktor, transfer, monitor kemajuan, mengembangkan persyaratan dukungan, memeriksa pertunjukan, modifikasi sesuai kebutuhan. Kemudian yang tahap keempat adalah pengakhiran, tinjauan pelatihan kinerja terhadap kriteria asli, sumber daya pendapatan tanggung jawab, menugaskan kembali anggota tim proyek, dan pos tinjauan. Kemudian soal nomor 7, jelaskan dimensi-dimensi yang terdapat dalam manajemen kualitas. Untuk soal nomor 7 ini, yang pertama, define project goal. Tim project harus mengidentifikasi tujuan dari klien mengenai proyek yang akan dikerjakan. Tujuan proyek harus mempunyai nilai. Untuk perusahaan, feasibility testing adalah pendekatan untuk menganalisa bagaimana sebuah proyek dapat diselesaikan dengan melihat faktor yang mempengaruhi seperti sisi ekonomi, teknologi, legalitas, dan penjadwalan proyek. Dengan feasibility study, seorang proyek manager dapat menentukan potensi-potensi dari dampak positif dan negatif sebuah proyek. Sebelum melakukan planning terhadap sebuah proyek, seorang project manager akan membuat sebuah dokumen yang disebut Project Intelligence Document (PID). Dokumen ini berisikan ringkasan dari tujuan dan kebutuhan sebuah proyek dan menandakan bahwa proyek akan segera dikerjakan. Yang kedua, plan project. Setelah mengetahui tujuan jelas dari proyek, tim proyek akan menentukan triple contract, scope, time, dan budget untuk mengerjakan proyek.
Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan salah satu alat bantu dari Synapse Project Management Tools. Alat ini dapat membantu project manager dan tim untuk memastikan bahwa proyek yang direncanakan sesuai dengan tujuan awal. Dengan tools ini, tanggung jawab dan peran tim proyek akan mudah dokumentasikan dan disimpan ke dalam aplikasi berbasis cloud. Kemudian yang ketiga, execute project plan. Project manager harus mengatur dan mengarahkan tim dalam pengerjaan proyek agar tetap sesuai pada perencanaan awal, tepat sasaran, jadwal dan budget supaya mencapai tujuan proyek. Implementation, controlling, and monitoring. Kick-off meeting merupakan meeting pertama kali sebuah proyek yang baru diterima, di mana setiap orang proyek manajer dan tim proyek menyamakan persepsi mereka dan memastikan bahwa setiap orang saling memahami peran masing-masing. Komunikasi merupakan kunci dalam sebuah kick-off meeting. Yang keempat, close project. Sebelum proyek pengerjaan diakhiri, proyek manajer akan mengecek seluruh pekerjaan sudah sesuai dengan rencana. Kemudian 3, evaluate project. Setelah proyek diakhiri, tim akan mereview kembali proyek, menentukan hal apa saja yang mau dipertahankan, ditingkatkan atau diperbaiki. Untuk kedepannya, post-mortem meeting dilakukan untuk mengevaluasi proyek secara keseluruhan untuk mendapatkan feedback. Kemudian soal berikutnya. Kemudian untuk nomor 8, terdapat 4 jenis biaya dalam pelaksanaan manajemen kualitas, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya internal, dan biaya eksternal. Jelaskan perbedaan jenis biaya. Untuk perbedaan jenis biaya, pertama, biaya dalam manajemen kualitas. Biaya pencegahan, prevention cost. Adanya biaya ini bertujuan untuk mencegah setiap kesalahan atau masalah yang terjadi atas kualitas produk. Biaya ini juga dikategorikan sebagai biaya yang paling murah. Contoh biaya pencegahan ini terdiri dari pelatihan karyawan, proses kontrol perencanaan, kualitas serta riset pasar, sehingga perusahaan ini menganggap biaya ini menjadi sebuah investasi. Biaya penilaian, appraisal cost, sama dengan biaya sebelumnya. Biaya penilaian ini juga dikeluarkan supaya kualitas barang tidak terjadi suatu masalah, sehingga biaya ini juga termasuk bagian dari inspeksi bahan bakar yang bertujuan untuk memeriksa atau menguji produk atas proses pembuatan barang. Kemudian biaya kegagalan internal. Dalam kegagalan biaya internal ini biasanya terjadi ketika adanya produksi barang yang cacat. Nah, biasanya ini dikeluarkan karena produk tersebut tidak sesuai dengan standar kualitas. Contohnya seperti perbaikan produk yang rusak, biaya scrap atau downtime sebelum pembeli menerima barang tersebut. Kemudian biaya kegagalan eksternal. Biaya pebisnis tentu akan mengalami kegagalan eksternal, di mana biaya ini dikeluarkan ketika pembeli menerima produk dengan kualitas yang buruk. Maka dari itu biaya ini dikeluarkan sebagai bentuk biaya garansi, biaya pengganti produk, biaya penyelidikan keluhan, atau bahkan biaya ini juga dari biaya kehilangan pelanggan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.